saudara tidak akan menyesal percaya Yesus. Saudara tidak akan pernah menyesal berjalan bersama Yesus. Karena apa? Karena ada sebuah kepercayaan yang akan Tuhan berikan kepada. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan gelisah, tidak ada yang khawatir. Jangan khawatir dalam hidupmu. Manusia boleh mengatakan apa tentang dirimu, tetapi Tuhan akan menghargai, Tuhan akan mendidikmu, Tuhan akan menghormatimu, Tuhan akan memberkatimu, Tuhan juga mengasihi dan menyayangimu. Tidak ada perbedaan. Ia memberikan berkat yang berlimpah-limpah kepada semua orang yang meminta tolong kepadanya. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Dia tidak pernah menarik kembali firman-Nya. Percaya Yesus, saudara tidak dikecewakan, sorga terbuka. Kami mengasihi-Mu Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Bapa. Kasih-Mu besar bagi kami, kasih yang tanpa batas, kasih yang tanpa syarat Tuhan. Kau berikan bagi setiap kami, agar kami menerima yang baik yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Katakan aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan
kami lakukan di dalam Engkau. Mengasihi Engkau lebih lagi atas hidup kami. Menyukakan hati-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Tidak ada yang lain dari keinginan kami ya Bapa, selain menyenangkan Engkau dan menyukakan hati. Itu sebabnya ajar kami Tuhan, untuk kami lebih mengasihi, lebih mengerti akan Engkau, dan mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari silakan duduk saudara. Kami bersyukur Tuhan. Pada saat pagi hari ini, biarlah kami mempersiapkan hati kami. Kami mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan-Mu. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu. Engkau yang mengubah kehidupan kami. Engkau yang memperbaharui kami pagi hari ini. Berkati setiap kehidupan anak-anak-Mu. Dan kami percaya Tuhan, pagi hari ini Engkau sedang berbicara bagi kami. Urapi sedang jemaat-Mu, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Ya, pagi hari ini ucapan syukur bahwa Bapa kita adalah Bapa yang baik. Amin. Haleluya. Pagi hari ini saya rindu untuk membagi sebuah kebenaran firman tentang siapa percaya kepada Yesus tidak akan kecewa. Amin. Katakan kiri kananmu, ketika kita percaya kepada Yesus tidak kita dikecewakan. Ya, katakan kiri kananmu. Ya, saudara lihat bahwa bagaimana pelajaran hari ini menjadi pengelola berkat surgawi. Ya, kemarin waktu saya pelayanan di penjara, Bapak Ibu sekalian, sungguh sangat luar biasa sekali pelayanan di tempat sana, dan mereka merindukan bahwa sudah lama ya ketika mereka mendapatkan sebuah kebenaran firman dan mereka sangat antusias ya, dan mereka mengalami sukacita. Pada waktu altar call itu ya hampir setengahnya maju ke depan ya, dan saya mengucap syukur mereka respon yang di dalam. Saudara yang di luar pun juga harus respon. Ya, yang nyaman, yang merasakan kehidup udara bebas, ya, mereka terbatas dalam ruang lingkup yang kecil, mereka merindukan kebenaran firman, tapi kita di tempat ini mari kita naik dalam sebuah level. Ya, level kita adalah menjadi pengelola. Nah, sebab itu saya rindu membagikan sebuah kebenaran firman ini begini. Ketika kita mendapatkan sesuatu kebaikan anugerah Tuhan, Bapak Ibu adalah
Awal mula itu adalah ketika kita percaya kepada Yesus, terkadang kita mendapatkan banyak pertolongan, kemudahan di awal-awal. Ya, kasih Tuhan begitu cepatnya ketika saudara berdoa. Tetapi ketika saudara berjalan di dalam perjalanan hidup saudara, di situ mulai proses berjalan. Proses pendewasaan berjalan. Nah, tujuannya apa adalah saudara bukan di level menjadi orang yang percaya saja, tetapi saudara masuk dalam level bagaimana saudara bisa mengelola kepercayaan Tuhan. Sama seperti Yusuf. Yusuf itu lumayan lama ya, kurang lebih 13 tahun proses itu dia alami. Dan Yusuf masih muda, demikian juga Daud masih muda, perjalanan hidup mereka penuh dengan liku-liku. Makanya saya rindu anak-anak kita ini, para orang tua bukan sekedar mendengar, tetapi bagaimana membackup anak-anak kita. Bagaimana kita membackup sedini mungkin, supaya mereka itu nanti ke depannya sama seperti kita menanam pohon. Kalau dulu ya nanam pohon mungkin kita dari bijiannya, dari biji atau mungkin dari setek, itu kan mesti lama tumbuhnya. Tetapi zaman sekarang kadang-kadang pohon sudah setinggi 2 meter, 3 meter aja mereka sudah berbuah. Mereka sudah berbuah, bahkan lebat. Zaman sekarang itu percepatan. Tumbuh-tumbuhan itu percepatan. Ya, kalau dulu kita kebetulan keluarga orang tua saya itu kan punya sawah gitu ya. Dan saya tahu persis bagaimana panen padi. Saya tahu persis. Tetapi sekarang itu karena ada bibit unggul, terus ada rabu, ada pupuk, itu mempercepat. Bahkan 1 tahun bisa 2-3 kali. Ya. Nah, saudara lihat bahwa anak-anak kita sekarang, percayalah, kalau dulu kita masih SMA, saya tuh bingung, apa yang harus saya kerjakan? Kehidupan apa untuk hari ke depan saya? Kadang-kadang pada waktu saya tamat SMA itu saya bingungnya, Tuhan, bagaimana untuk hidup dalam berkat? Bagaimana Tuhan untuk saya berusaha? Bagaimana Tuhan untuk saya menata kehidupan saya ke dalam jenjang dari SMA sampai kuliah itu bagaimana Tuhan? Dan di dalam kami dididik sejak SD, SMP itu didikan begitu keras, didikan Belanda. Dan pada saat kami masuk dalam SMA itu kami sudah bisa mencari dana sendiri, mencari duit sendiri. Untuk apa? Untuk biaya sekolah, untuk biaya pekerjaan saya, dan untuk membangun rumah tangga saya. Saudara, Yusuf Daud itu dididik untuk apa? Pertama, yang satu menjadi Perdana Menteri, orang kedua, yang satu menjadi raja. Tetapi proses yang dibawa itu dia setia. Kita belajar tentang bagaimana menjadi pribadi yang setia. Nah, dari lihat, orang setia itu adalah orang yang diberikan kepercayaan. Dia berangkat dari bukan sekedar percaya, ya awal mulanya dia percaya kepada Yesus, tetapi perjalanan hidupnya untuk ke depan, Tuhan sedang mencari orang-orang yang bisa menjadi bendahara-bendaharanya Tuhan. Kenapa? Karena kalau saudara lihat, bahwa bagaimana kehidupan berkat sorgawi itu dilimpahkan kepada Yusuf untuk memelihara bangsa yang besar, untuk memelihara keluarga daripada bangsa yang besar. Yusuf itu hidup diberkati. Sekali lagi saya tidak berbicara tentang teori kemakmuran, tetapi saudara harus memahami bahwa saudara akan naik dalam sebuah level menjadi orang yang dipercaya. Saudara lihat di dalam sebuah kebenaran firman ini, Roma 10 ayat 11. Dan kita akan lihat nanti dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, The Message. Ini bagus sekali kalau The Message. Ya, Roma 10. Roma 10 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Tidak akan dipermalukan. Kalau dalam terjemahan lain itu tidak dikecewakan. Ya, tidak dikecewakan. Tetapi kalau dalam terjemahan The Message-nya bilang begini ya, bagus sekali. No one who trusts God like this heart
and soul will ever regret it. Kitab suci meyakinkan kita tidak seorang pun yang mempercayai Tuhan seperti ini, hati dan jiwanya akan mengalami, akan pernah menyesali. Artinya tidak ada sesuatu pun ketika kita percaya dengan segenap hati, saudara tidak akan menyesal percaya Yesus. Saudara tidak akan pernah menyesal berjalan bersama Yesus. Karena apa? Karena ada sebuah kepercayaan yang akan Tuhan berikan kepadamu. Ya, no one who trusts God like this. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, Rasul Paulus mengutip di dalam kitab Yesaya 28 ayat 16. Ya. Yesaya 28 ayat 16. Firman Tuhan berkata demikian. Yesaya 28 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Tapi banyak orang gelisah hari ini. Saudara, siapa yang percaya Yesus itu sudah menjadi batu yang sangat mahal yang menjadi dasar keimanan kita. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan gelisah. Atau dalam terjemahan firman Allah yang hidup, bahasa Indonesia hari-hari juga, tidak ada yang khawatir. Jangan khawatir dalam hidupmu. Ya. Ada banyak orang mengalami kegelisahan hidup. Ada banyak orang menata ketika membangun rumah tangga. Bagaimana nanti besok anak saya, bagaimana perjalanan hidup saya, bagaimana rumah tangga saya, bagaimana ekonomi saya, bagaimana usaha saya. Ketika terjun dalam dunia pelayanan, bagaimana nanti saya melihat jiwa-jiwa, bagaimana tentang kehidupan saya kalau jadi hamba Tuhan. Banyak orang berpikir kayak demikian. Karena naluri seseorang tidak akan lepas daripada hidup kegelisahan. Ya, tetapi kalau saudara memperhatikan kutipan dari Yesaya ini, saudara perhatikan, ya, firman Tuhan tidak pernah gagal, dia tidak pernah menarik kembali firman-Nya. Firman Tuhan tidak pernah gagal, dan firman Tuhan tidak pernah menarik kembali firman-Nya. Nah, Roma 11 ayat 12, tolong dibaca Roma 10 ayat 12. Roma 10 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Ya. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Kenapa ayat ini disampaikan demikian? Orang Yahudi adalah orang yang diberkati, bangsa yang dipilih, yang ditentukan, yang diselamatkan. Tetapi karena ketika Yesus datang ke muka bumi ini, dia menebus kita dari kayu salib. Rasul Paulus mengutip ayat ini. Rasul Paulus menyampaikan ayat ini, bahwa tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Dari Roma 10 ini ada 3 poin yang saya mau bagikan. Yang pertama, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Saudara akan hidup diberkati. Yahudi diberkati, betul sampai hari ini. 10 orang terkaya dunia, salah satunya adalah ya orang terkaya dunia yang masuk 10 besar, ya, yang masuk 100 besar. 10-nya itu dari Yahudi. Itu kategori
Karena mereka apa? Bangsa dipilih. Ya, bangsa yang dibentuk dan diberkati. Tetapi Tuhan katakan begini, tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dengan saudara. Loh, tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dengan saudara. Memang dia bangsa Yahudi, tetapi kita memang bahasa Indonesia. Ya, tetapi berkatnya itu sama. Baru amin satu orang. Saudara lihat, mari kita lihat. Masyarakat membuat perbedaan. Mereka yang bermoral dan yang tidak. Manusia mulai membatasi diri. Manusia mulai mensekat-sekat. Manusia mulai mengotak-kotakkan. Membuat perbedaan antara kelas atas, kelas menengah, dan orang-orang di bawah. Manusia boleh membedakan kelas. Tetapi saya mengatakan juga demikian. Membuat perbedaan antara ras dan warna kulit. Hitam putih di mata Tuhan sama. Amin. Anda kayak papa saya Ambon, mama saya Manado. Sama. Berbeda suku, berbeda negara, di hadapan Tuhan sama. Ya. Anak Tuhan di tempat ini tidak boleh membeda-bedakan orang lain. Kalau Anda melayani Tuhan dengan tulus hati, sekalipun domba itu kurus kering dan mereka penyakitan, bukan kata penyakitan, bahasanya kurang bagus, mungkin mereka dalam sakit, saya mau katakan, Anda harus punya waktu untuk berdoa, Anda harus punya waktu untuk memperhatikan, Anda harus punya waktu untuk melihat, Anda harus punya waktu untuk ambil bagian. Karena kita sedang dipercaya Tuhan. Kalau saudara mau dipercaya berkat sorgawi, Anda harus punya hati buat orang lain. Tuhan tidak kasih domba gemuk, semua 1000-nya gemuk. Tetapi Tuhan akan memilah sama seperti Yakub. Ketika Laban, ada yang kurus, ada yang gemuk. Tetapi kalau kita dipercayakan jiwa-jiwa, mau kurus, mau gemuk, mau domba putih, mau domba belang-belang, tetap engkau layani. Kalau saudara mau dipercaya Tuhan. Saudara lihat, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Artinya di hadapan Tuhan itu semua sama. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Yang kedua, dalam pandangan Allah, ya, semua orang berdosa di hadapan Tuhan, semua diperlakukan sama. Di hadapan Tuhan, tidak ada suatu pun yang kata bahwa kita ini orang suci, orang kudus. Kita manusia penuh kekurangan. Sejak lahir, sejak dari nenek moyang kita sudah lahir dari kutuk dosa. Kita sama. Semua diperlakukan sama dan tawaran keselamatan yang sama. Tidak ada keselamatan hanya untuk orang Yahudi, tidak ada keselamatan hanya untuk orang Amerika, tidak ada keselamatan untuk orang Eropa, tetapi bangsa kita juga diberikan keselamatan yang sama. Yesus tidak pilah-pilah. Artinya apa? Semua punya hak yang sama untuk mendapatkan keselamatan. Semua punya hak yang sama untuk masuk kerajaan sorga. Amin ya. Jadi di sini tidak boleh ada menghakimi di satu sama lain. Saya yang paling suci, saya yang paling kudus, saya yang paling percaya, saya paling benar, tidak ada. Di hadapan Tuhan semua sama. Setuju? Oke, masuk yang kedua. Semua orang diterima oleh Tuhan dan diperdamaikan dengan Allah dengan cara yang sama.
Tidak ada satupun di tempat ini ketika saudara melakukan sebuah kesalahan dan dosa, lalu Tuhan tidak mengampuni. Semua diampuni. Dosa kecil, dosa besar, ketika saudara datang kepada Tuhan, saudara punya hak yang sama untuk diampuni. Saudara punya hak yang sama untuk diperdamaikan. Bukan hanya pelayan Tuhan yang mesti dekat sama Tuhan, tetapi jemaat tidak dekat sama Tuhan. Alkitab tidak mencatat demikian. Semua punya hak yang sama di hadapan Tuhan. Mau hamba Tuhan, pelayan, jemaat, semua punya hak yang sama. Diperdamaikan. Yang ketiga, semua orang diterima, disambut, diselamatkan dari kematian untuk hidup yang kekal. Artinya, semua sorga terbuka bagi saudara. Percaya Yesus, saudara tidak dikecewakan, sorga terbuka. Saudara diterima di tempat ini. Saudara disambut di tempat ini. Saudara tidak dibeda-bedakan. Diterima di tempat ini. Amin. Yang keempat, kita semua sama, miskin di hadapan Tuhan tanpa membawa apa-apa di hadapan Tuhan. Ada yang baru lahir tiba-tiba emas 1 kilo lahir. Ada telanjang semua, tidak pakai pakaian. Semua telanjang. Dan ketika saudara pulang, anakku yang terkasih, atau mungkin istrinya dipanggil Tuhan, aduh istriku, mobilku tak masukkan di situ untuk nanti kalau di sana bisa keliling-keliling, walking. Bisa? Di hadapan Tuhan, kalau memang engkau dapatkan anugerah kendaraan, tidak untuk dibawa ke sorga. Artinya apa? Di hadapan Tuhan kita ini siapa? Tidak ada apa-apanya. Tetapi ada yang berbeda. Semua sama, 4 poin ini sama. Tetapi kita berbeda. Yang di kiri sama di kanan berbeda. Yang di depan sama di belakang berbeda. Suami sama istri berbeda. Anak sama orang tua berbeda. Apanya yang berbeda? Kita belajar tentang perbedaan ini. Menjadi orang kepercayaan Tuhan tidak semua sama. Ini perlu kita bayar. Ini perlu harga yang kita bayar. Saudara lihat, menjadi orang kepercayaan Tuhan, bagaimana supaya kita dapat menjadi orang yang bisa dipercaya oleh orang lain dan oleh Tuhan. Begitu saudara masuk dalam sebuah pekerjaan, saudara diterima, oh, enggak dikenal, gantikan saya ya jadi pimpinan, bisa? Tidak semudah orang lain pun, di dunia ini pun, tidak semudah membalik telapak tangan. Begitu saudara masuk dalam sebuah ladang pekerjaan, tiba-tiba saudara langsung menjadi pimpinan perusahaan. Itu mesti berjalan. Sekalipun pendidikan saudara mungkin lebih tinggi. Tetapi saudara lihat, perlu yang namanya ujian. Daud mengalami ujian. Walaupun berkatnya setelah Saul, urapan pada Saul itu pergi, dan Daud itu diberkati, diurapi menjadi raja, tetapi perjalanan Daud, dia harus bertemu dengan Goliat, dia harus bertemu dengan pasukan-pasukan, dia harus bertemu dengan musuh-musuh, dan dia berperang di situ, dan harga harus dibayar. Sebelum menjadi orang kedua, Yusuf, dia mesti melihat bagaimana dia diojek sama saudara-saudaranya. Bagaimana dia dibuang di sumur oleh saudaranya. Bagaimana dia masuk penjara, dipitnah oleh Potifar istrinya. Perjalanan hidup kita, anak-anak Tuhan. Saya mau katakan begini. Tolong sekali lagi para orang tua tanggap dengan baik. Kalau anak-anakmu mau melihat berkat itu mengalir dalam hidupmu, sedini mungkin engkau bawa anak-anak untuk dekat dengan Tuhan.
sungguh-sungguh. Kebetulan juga tesis saya sendiri bagaimana tentang pengembalaan membawa pengaruh positif kepada pertumbuhan iman. Pengembalaan membawa pengaruh positif dalam pertumbuhan ekonomi jemaat. Dan di situ saya menjumpai ayat-ayat pendukung. Di situ saya menjumpai literatur-literatur, buku-buku untuk menjadi pendukung. Dan rata-rata semua ayat-ayat yang saya jumpai, menurut teologi ini, menurut pendapat ini, di situ saya jumpai. Dan rata-rata mereka semua, untuk menjadi orang dipercaya, mereka harus bayar harga. Tidak semudah langsung balik telapak tangan. Maka dari itu, menjadi orang kepercayaan Tuhan apa sih? Bagaimana supaya saya dapat menjadi orang yang bisa dipercaya? Saudara lihat. Poin yang ketiga dari Roma 10 ayat 12. Ia memberikan berkat. Tolong terjemahan barunya, yang poin ketiganya. Roma 10 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Nah, ini kan semua orang, kaya bagi semua orang. Memang kalau kita lihat dalam terjemahan baru, agak minim sekali pengertiannya. Agak terbatas. Maka saya mencari dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata begini. Ia memberikan berkat yang berlimpah-limpah kepada semua orang yang meminta tolong kepadanya. Ini bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau firman Allah yang hidup, kekayaan. Sekali lagi saya mau katakan begini, tolong dipisahkan antara berkat itu hanya berupa materi. Tetapi berkat ini adalah menjadi orang yang menjadi dipercaya. Ini bagaimana? Ini yang kita mesti temukan. Bukan berbicara materinya. Saudara lihat, yang pertama ini begini, lakukan tugas dengan setia. Itu yang pertama. Kenapa? Kenapa Tuhan berkata begini? Menjadi orang yang dipercaya pengelola harta sorgawi, ya, berkat sorgawi, yang paling pertama adalah lakukan tugas dengan setia. Ini kesetiaan. Ada ayatnya. Tolong kita buka di dalam Lukas 18 ayat 10. Lukas 18 ayat 10. Hari ini saya ingin mengajar kepada saudara bahwa betapa pentingnya pelajaran pada siang ini. Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Di dalam Net Bible, the one who is faithful in a very little is also faithful in much. Barang siapa yang setia dengan perkara-perkara kecil, maka dia setia perkara-perkara besar. Dan anehnya di bawah ini dia katakan, barang siapa yang jujur, barang siapa yang tidak jujur dengan masalah yang kecil, perkara yang kecil, dia tidak akan jujur dengan masalah yang besar. Ini dibutuhkan kesetiaan. Saudara mau melihat berkat surga, tapi perkara kecil, saudara nggak bisa dipercaya menjadi bendaharanya Tuhan. Saya banyak jumpai di sini, dan saya banyak mengalami di sini. Kenapa? Tuhan kadang-kadang sodorkan, sama seperti janda Sarfat, disodorkan dengan tepung segenggam, dengan minyak sedikit. Paling pertama diperhadapkan dulu kepada Elia. Dan Tuhan ingin melihat hati dari janda Sarfat ini. Dan dia tidak terganggu dengan tepung sedikit, dengan minyak sedikit. Dia belajar setia. Saudara, banyak orang menderita di luar sana
Tuhan titip berkat itu kepada pribadimu. Apakah engkau setia dengan harta sedikit yang engkau punyai untuk memperhatikan orang-orang yang di luar sana? Saya ingin belajar mengajar kepada saudara. Ada sebuah teori. Dan saya temukan dalam teori. Di dalam saya punya skripsi. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Saudara perhatikan. Ada banyak orang mengalami ketakutan dengan hidup. Ada banyak orang mengalami. Tetapi di dalam ayat ini berkata, engkau harus jujur. Ini yang membuat kenapa sulit sekali kita bisa menerobos pintu. Kenapa sulit sekali kita menggapai hari ke depan. Dan kita akan jumpai nanti di sini. Saudara memperhatikan. Dalam Kolose 3 ayat 23, berbuatlah dengan segenap hatimu seperti engkau berbuat untuk Tuhan. Dan ayat ini pun berkata, intinya ialah harus ada integritas, dedikasi tinggi, pengorbanan. Tolong Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara tahu, ketika Yusuf melakukan, dia dititip untuk apa? Dititip Tuhan berkat di Mesir. Dia lihat saudara-saudaranya. Dia lihat orang tuanya. Dia lihat bangsanya. Dia lihat keciprat juga orang-orang Mesir. Itu pun dia tidak pilah-pilah. Yusuf juga memberkati mereka. Saudara perhatikan. Intinya ialah harus ada integritas. Integritas itu adalah bagaimana menjadi orang yang bisa dipercaya. Bagaimana dedikasi tinggi itu pengorbanan. Saudara lihat, terkadang kita kalau mau berkorban kepada orang lain, kadang-kadang berat. Untuk kami saja, untuk pribadi saja, untuk pribadi saya saja, saya penuh kekurangan. Tapi engkau belajar dengan canda sarpat. Saudara sedang dipercaya berkat sorgawi. Tapi Tuhan mau melihat perkara kecil, kadang-kadang saudara disodorkan. Di tengah-tengah kesulitan, terkadang saudara sudah mengalami kesulitan, justru Tuhan sodorkan supaya saudara bantu orang lain. Terkadang begitu. Apakah sanggup? Ada teori ekonomi, pendapat teori ekonomi dari berbagai macam teori ekonomi. Ada salah satu pendapat begini, pendapat dunia, mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi bukit. Hemat pangkal, itu dunia. Itu dunia. Dan teori-teori itu saya baca. Tetapi teori sorgawi, apa yang kau tabur, engkau akan tuai. Betul? Terkadang di masa sulit Tuhan sedang melihat apakah orang ini bisa dipercaya. Dan terkadang saat saudara menderita, justru kadang-kadang dikasih orang yang lebih menderita daripada saudara. Dan saudara terbingung-bingung, terkaget-kaget. Tuhan, aku sudah susah, kenapa orang susah yang datang lagi kepada saya? Tuhan mau melihat sikap hatimu. Elia pada waktu di sungai Tikrit mengalami kekeringan. Dan Elia memang tidak diceritakan, tetapi para teolog juga berpendapat, Tuhan, kalau engkau kirim kepadaku, tentunya yang punya ladang, orang yang betul-betul berkelimpahan. Tetapi janda sarpat yang kau kirim buat aku, sudah janda sarpat hanya punya persen makanan tepung sedikit. Satu sisi Elia tidak banyak bertanya dan dia percaya dengan kuasa Tuhan. Dan satu sisi yang lain, janda sarpat tidak bertanya. Sudah mau mati besok, ayatnya berkata, masih bagi lagi kepada
Elia. Dan Tuhan mau sampaikan begini. Mazmur 127 ayat 2. Dalam firman Allah yang hidup, tolong saudara bagikan juga. Mazmur 127 ayat 2. Mazmur 127 ayat 2, demikian bunyi firman Tuhan. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saya baca dari terjemahan lain. Firman Allah yang hidup. Begini firman Tuhan. Engkau tidak perlu membanting tulang dan memeras keringat dari pagi buta. Pagi buta itu jam 6. Pagi buta. Ya. Sampai larut malam karena takut kelaparan. Sesungguhnya Allah ingin agar orang-orang yang dikasihinya mendapat istirahat yang layak. Dari firman Tuhan. Tuhan sedang membawa saudara sedang orang-orang yang dipercaya. Saudara, Tuhan bawa supaya tidur saudara itu nyenyak. Orang tidur nyenyak. Coba tolong. Kasurnya king coil. Bisa tidur nyenyak? Amin. King coil itu 30 juta harganya. Tapi utangnya 300 juta. Bisa tidur nyenyak? Hah? Anda bisa. Begini, ayat ini berkata, bagaimana cara kita memutar mindset kita? Saya diberkati, dalam tesis saya janda sarpat saya masukkan. Bagaimana kita merubah mindset yang tidak mungkin menjadi mungkin? Bagaimana kita merubah mindset yang kering itu menjadi betul-betul tidak terpengaruh dengan hujan? 3,5 tahun janda sarpat tidak terpengaruh dengan hujan. Tetapi minyak dan tepung tidak pernah habis. Mindset saudara-saudara harus rubah. Makanya ada dalam Alkitab namanya Yabes. Ada kan lagunya Yabes, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Itu kan doa Yabes. Yabes itu namanya kesakitan. Dan Yabes tidak mengubah namanya. Biar orang panggil aku, hai kesakitan, hai kesakitan. Itu ayatnya Yabes nggak mau merubah. Abram jadi Abraham, Sarai jadi Sarai. Ada banyak orang-orang, Yakub jadi Israel. Ada banyak orang merubah dalam Alkitab ini. Tetapi Yabes tidak mengubah namanya, tapi dia mengubah keadaan. Saudara, masa-masa ini belum masa COVID-19, akan terjadi yang lebih sulit lagi, percayalah. Dunia semakin jahat kata firman, tetapi dunia yang jahat, saudara mengubah. Bagaimana saudara tidak terpengaruh dengan keadaan dunia. Perhatikan dengan baik-baik. Tuhan minta di dalam dirimu loyalitas. Kenapa loyalitas? Terkadang kalau saudara sudah diberkati, loyalitas saudara sama Tuhan tipis. Tipis. Bukan tidak percaya, tipis. Tahu tipis? Itu dia. Tapi di sini tidak ada. Haleluya, puji Tuhan. Dedikasi tinggi itu pengorbanan. Saudara dapat nasi 1 gepok, capcay, kepiting, udang, lobster. Di sebelahmu tidak makan 3 tahun, mungkin. Atau 3 jam. Aduh, makanan enak, mesti harus berbagi. Tanggapan saudara? Halo? Saudara sudah capek kerja, pengen makan enak. Ajak anak-anak. Tiba-tiba di ujung sana ada orang tidak makan 3 hari. Tanggapan saudara? Hah? Apa? Bohong. Jujur ya, pendeta harus jujur. Saudara,
Dedikasi tinggi bukan sekedar membagi sebuah makanan. Dedikasi itu membagi waktu buat Tuhan, itu dedikasi tinggi. Dedikasi tinggi itu berkorban. Yusuf ada 12 saudaranya, satu Dina, 13. Daud punya 8 saudara, tapi dia berbeda. Karena sejak masih muda, dia hanya 2-3 gembala dipercayakan oleh orang lain, yaitu bapaknya, itu pun orang lain walaupun dia anak. Tapi dia percaya oleh domba, dipercaya bapaknya domba, 2-3 domba. Dia setia, dia melayani, dia berikan makanan, dia kalau ada beruang, kalau ada singa, dia robek, dia bunuh, dia jaga dengan baik. Dan dia beranjak langsung, diperhadapkan bukan singa lagi, bukan beruang lagi, tapi diperhadapkan dengan Goliat. Dan dia menang. Orang yang setia sedini mungkin. Perhatikan baik-baik. Engkau akan mencari pekerjaan orang tua. Gak usah susah-susah. Ayat ini berkata, gak usah dibanting-banting tulang. Tulang dibanting-banting. Hanya untuk anak-anak. Tapi kalau kau kerja dengan Tuhan, perhatikan baik-baik. Kalau engkau dedikasi punya waktu yang lebih lagi dengan Tuhan, engkau tidak usah banting-banting tulang. Mindset ini harus dirombak. Dan pengalaman ini saya sudah pernah alami. Dan apa yang terjadi? Saya tidak mengerti bagaimana cara kerjanya. Saya pernah menangis sama seperti Anda pernah menangis. Mungkin hari ini kau tidak bisa, tapi ada komunitas mungkin lewat Zoom. Mungkin kau punya komunitas membangun sebuah hubungan. Bagaimana caranya? Connect, minta doa. Jadi mungkin ada yang terbatas. Sekali lagi, saya dalam taraf tidak menghakimi saudara kau tidak bisa datang. Tidak, bukan begitu pengertiannya. Tapi maksud saya begini, buat segala sesuatu untuk usaha bagaimana saudara berjumpa dengan Tuhan. Mungkin dalam komunitas ini saudara nggak bisa, tapi bagaimana caranya? Para orang tua usahakan terus tanamkan firman. Kalau engkau lihat anakmu dalam keadaan kelemahan rohani, mungkin kita harus melayani. Kita harus punya lebih, bacakan dia firman, ceritakan dia tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Mungkin engkau berkata, besok kamu harus 1 pasal. Mungkin dia tidak bisa, mungkin dia tidak agak gerah. Tapi saudara bagikan dengan kebaikan Tuhan. Engkau bercerita. Jangan putus asa. Berceritalah tentang kebaikan-kebaikan kepada anak-anakmu. Bangun dia. Habis itu apa? Pagi itu doakan dia. Ya, ini para orang tua yang punya anak-anak, doakan dia. Percaya apa yang kau tanam. Engkau sedang menanam pohon yang kecil, ya, pohon yang masih rendah. Tapi ketika engkau pupuk, engkau siram, pasti dia tumbuh. Amin. Mungkin di komunitas ini dia merasa kurang nyaman, kurang dengan kesibukannya dia. Tapi sebagai orang tua engkau berusaha. Bagaimana caranya? Nah, ada kakak-kakak rohani. Bangun itu, terus bangun komunikasi, bangun komunitas. Setuju? Amin ya. Kuatkan mereka. Karena tidak semua orang sama. Sama mengerti Yesus, sama percaya, sama dipulihkan, sama dapat anugerah, tetapi masalah kepercayaan Tuhan itu berbeda-beda. Amin. Amin ya. Nah, ayat ini pun berkata demikian. Lakukan tugas dengan penuh ucapan syukur. Yang kedua, Kolose 3 ayat 17. Kolose 3 ayat 17. Kolose 3 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ingat, perkataan dan perbuatan harus seirama. Ada orang yang berkata, saya percaya, saya beriman, tapi perbuatannya enggak. Perbuatannya menyimpang. Ada orang pun yang sebaliknya,
sering mengata-ngatakan tentang apa? Saya enggak yakin anak saya ini dipulihkan. Saya enggak yakin bahwa usaha saya diberkati. Ada orang-orang yang demikian. Makanya orang demikian sulit untuk dipercaya untuk mengelola berkat surgawi. Amin ya. Amin ya. Nah, saudara lihat. Yang ketiga, lakukan tugas dengan mengikuti proses Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 11 dan 13. 1 Korintus 4. 1 Korintus 4 ayat 11 sampai 13, demikian bunyi firman Tuhan. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Saudara, ketika saudara mengalami aniaya, saudara harus memberkati. Amin. Ketika saudara mengalami yang namanya penderitaan, ya, saudara, saya selalu yakin dengan ayat ini bahwa proses Tuhan dalam hidup orang itu berbeda. Tuhan punya cara tersendiri untuk mendewasakan umatnya. Dan semua proses yang Tuhan lakukan dalam hidup kita selalu mendatangkan kebaikan. Teringat saya dalam pesan Tuhan tahun 2014, bahwa anak-anak muda akan bergerak dari tempat ini. Saya rindu anak-anak muda persiapkan diri mereka. Saya rindu supaya anak-anak Tuhan sejak masa muda dia sudah dipersiapkan akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Saya rindu di dalam doa-doa, makanya para kakak rohani doakan terus pada mereka. Berkati dia Tuhan, jadikan dia Tuhan anak yang takut akan Tuhan, jadikan dia anak yang berhasil. Terus doakan. Kenapa? Karena generasi muda, firman Tuhan katakan dalam kitab Wahyu, sepertiga bintang di langit berguguran bagaikan pohon ara yang jatuh, yaitu buah-buahnya yang masih mentah. Kenapa? Setan punya kepentingan untuk menghancurkan anak-anak muda. Ketika anak-anak kita mengalami sesuatu, itu sangat mengganggu orang tua. Mana ada orang tua ketika lihat anak-anaknya sakit sedikit, dia enggak berpikir. Kalau anak-anak kita sedih, mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, maka kita sebagai orang tua pasti tersayat hati kita. Maka cara setan adalah menghancurkan paling pertama generasi Yusuf, generasi Daud. Makanya saya mau bilang, tolong, anak-anak Anda adalah anak-anak yang diberkati. Anak-anak Anda adalah anak-anak yang punya masa depan. Maka sedini mungkin jaga dia dengan baik. Taruhkan benih firman. Kenapa? Karena suatu kelak roda itu berputar. Kalau dulu masih 80 sehat, sekarang umur 50, umur 60, itu kadang-kadang menderita juga. Kelemahan orang sekarang itu tubuhnya tidak seperti orang dulu. Dulu masih umur 90, 100, sekarang umur 50, 60, sudah capek. Fisik sudah lemah. Tapi ketika engkau membangun anak-anakmu, masa depan mereka, perhatikan, di masa tuamu engkau tenang. Di masa tuamu engkau tenang. Makanya kenapa saya katakan anak-anak muda, tolong perhatikan mereka. Jangan menghakimi mereka. Kalau mereka dalam kelemahan, hibur mereka, kuatkan kontak mereka. Karena mereka Yusuf dan Daud di akhir zaman. Roma 10 ayat 13. Roma 10 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan Diselamatkan. perhatikan baik-baik. Kata diselamatkan itu sodezo. Sozo. Di dalam bahasa aslinya,
di dalam bahasa Inggrisnya ya, to rescue from danger or destruction. Untuk menyelamatkan dari bahaya atau kehancuran. Barang siapa yang berseru kepadanya. Ada seorang generasi yang menjadi pelajaran bagi kita sekarang. Yaitu generasi Lot. Nggak usah dibuka dalam Kejadian 3 ayat 13 ayat 10. Saya bercerita. Pada waktu Abraham dan Lot ini bertengkar, lalu Abraham bilang begini, kita nggak usah bertengkar oleh masalah kambing, lembu, dan domba. Karena begitu banyaknya mereka sudah kekurangan makanan. Lalu Abraham berkata begini, daripada kita bertengkar, para gembala-gembala bertengkar, kamu pilih yang mana yang kamu sukai. Dan Lot memilih lembah Yordan, di situ subur. Dan Lot langsung memilih, dan Abraham berkata, ya sudah, Abraham mendapatkan tanah tandus, padang gurun, tanah tandus, tidak ada yang hijau-hijau. Tetapi Abraham merubah mindsetnya. Anda harus merubah mindset saudara. Di masa-masa gini, Anda harus merubah mindsetmu buat anak-anak dan keluargamu. Saudara perhatikan, di dalam Kejadian 13 ayat 10 ini, pada waktu Sodom mengalami kehancuran, Sodom itu orang yang betul-betul suku yang jahat, suku yang tidak percaya dengan Tuhan, menyakitin hati Tuhan. Dan Lot ada di dalam atmosfer Sodom. Apa yang terjadi dengan Lot? Lot melihat dengan yang baik, dengan mata yang baik, dengan logika yang baik. Dia berjalan dalam berkat. Tetapi tidak ada perlindungan karena dia ada dalam atmosfer Sodom. Pada waktu Abraham juga berkata minta kemurahan. Tuhan bilang, Abraham sodorkan bagaimana kalau ada pertukaran 50 orang baik, jangan hancurkan Sodom. Terus sampai 10, terus tidak ditemukan orang benar di situ. Lalu dihancurkan Sodom dan Gomora. Lot lari bersama istri dan kedua anaknya perempuan. Dan dikatakan kalau engkau lari istrimu jangan menoleh ke belakang. Dan istrinya menoleh ke belakang. Para istri-istri harus kuat. Para ibu-ibu rumah tangga harus kuat. Pandang ke depan, lihat masa depan anak-anakmu. Dan ketika dia lemah istrinya Lot ini, dia jadi mati dan menjadi tiang garam. Dan apa yang terjadi? Saya menceritakan dua wanita anaknya ini. Ada suatu kesalahan dalam sebuah keluarga ini. Dan dia melahirkan yang satu, kakak yang paling besar, punya anak laki-laki. Dan namanya Moab. Dan anak yang kedua, ya, melahirkan laki-laki juga. Namanya Ben-Ami atau Bani Amon. Dan kedua anak ini keturunan-keturunan yang tidak dipulihkan sampai hari ini. Anak itu menjadi duri di dalam daging. Saya mau katakan, hati-hati. Perhatikan baik-baik, tanamkan firman. Engkau memilih, mau memilih Bani Amon atau Bani Moab. Dari generasi yang tidak baik. Dari generasi keluarga yang tidak baik. Tidak mau dipulihkan. Menjadi anak-anak yang tidak dipulihkan. Tapi beda dengan Yusuf dan Daud. Pilihan ada pada saudara. Memang firman hari ini mungkin menusuk saudara. Tapi saya rindu, tanamkan anak-anakmu sedini mungkin. Dia menjadi bendahara-bendaharanya Tuhan. Dia menjadi orang-orang pilihan. Tapi satu harga yang harus dibayar adalah setialah sampai mati. Dedikasi yang tinggi. Integritas yang tinggi pula. Mari kita datang kepada Tuhan.
Kami percaya Tuhan, anak-anak kami adalah anak-anak muda, adalah anak-anak yang diberkati Tuhan. Benih firman saat ini akan tumbuh kepada mereka. Kami mau tarik roh mereka Tuhan, untuk setia membaca firman di rumah, untuk setia berdoa. Karena kami percaya masa depan mereka, masa depan yang penuh dengan kemudahan, kemurahan, kebaikan Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Di saat pujian ini dinaikkan, engkau anak-anak muda, engkau berdoa buat orang tua, berdoa buat keluargamu. Katakan, Tuhan berkati orang tua saya Tuhan, berkati papa mama saya Tuhan, berikan kesehatan buat papa mama saya Tuhan. Mungkin engkau saat ini masih ada orang tuamu, engkau berdoa buat mereka. Seringkali orang tua berdoa buatmu, tapi hari ini berdoalah baginya, berdoalah. Kinal Arab asyakat al Arab asyakat Kinal Arab asyakat al Arab. Kami mau setia Tuhan, kami mau setia Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin terhadap orang tua kami Tuhan. Engkau berkati mereka. Dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ina rabasyakat akaba.
Kinalarabasyakat. Kinalarabasyakat agalar. Engkau lihat Tuhan, kami mau terus Tuhan, kami mau taruh beban kami. Bapa, berikan kesehatan buat orang tua kami Tuhan. Mari Bapa, mereka sudah bekerja untuk kami, mereka sudah memberkati kami sebagai anak. Bapa, berkati orang tua kami, berkati dengan kesehatan orang tua kami, pulihkan orang tua kami Tuhan. Mari Bapa, inilah doa anak-anak-Mu, doa mereka Tuhan. Kinalarabasyakat akal, kinalarabasyakat akal, arabasyakat akal, arabasyakat, kinalarabasyakat akal, arabasyakat. Kinalarabasyakat akal, kinalarabasyakat akal, arabasyakat, kinalarabasyakat akal, arabasyakat, kinalarabasyakat akal, kinalarabasyakat akal, arabasyakat, kinalarabasyakat. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini orang tua kami Tuhan, ibu kami Tuhan di masa tuanya, kami ada karena ada mereka Tuhan. Berkati dia Tuhan, berkati kesehatannya. Apa yang bisa kami balas Tuhan selain doa kami sebagai anak kepada orang tua. Yusuf selalu membuat kebaikan kepada orang tuanya. Yakub selalu membuat kebaikan dan memperhatikan orang tuanya. Maka hidupnya diberkati. Demikian juga anak-anak kami di sini Tuhan. Pengabdian mereka adalah mendoakan orang tuanya Tuhan. Pengabdian mereka adalah berterima kasih Tuhan. Ucapan syukur ini ya Bapa. Lepaskan berkat itu Tuhan bagi anak-anak kami Bapa. Kinalar apa syakat akal apa. Tanamkan firman itu kepada anak-anakmu. Tanamkan firman bagi dirimu juga sebagai orang tua. Saat ini engkau menjadi seorang pribadi yang kuat. Bapa Sorgawi, doa kami hamba-Mu Tuhan, jangan mereka berguguran di masa muda mereka, tetapi mereka kuat di dalam-Mu Tuhan. Berkati jemaat-Mu saat ini yang datang Tuhan, kuatkan mereka Bapa. Kuatkan mereka. Sepanjang hidup kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup kami mau setia kepada-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik.
Sepanjang hidupku kau Kau baik bagi setiap kami, Tuhan. Kau baik bagi kami, hidupku Tuhan. kau Kau selalu baik bagi kami. Kau selalu baik bagi kami, Tuhan. Sepanjang hidupku kau sepanjang hidupku kau sampai dapat sungguh memuliakan kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertailah aku. Aku berserah dan menyembah hidupku padamu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku kau sepanjang hidupku kau sampai dapat sungguh memuliakan kebaikan-Mu Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena Kau baik. Kau dahsyat bagi kami. Kau mengasihi kami, Kau melindungi kami. Karya-Mu tidak akan pernah berakhir atas hidup kami. Kerjakan terus ya Tuhan, hingga sempurna terjadi atas hidup kami. Yang percaya katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. bersyukur Tuhan, kalau Engkau sedang mempercayakan hal-hal sorgawi di dalam pelayanan ini. Engkau memberkati Yehuda Ker, Engkau memberkati Yehuda Kem, Engkau juga memberkati Tuhan segala apa yang kami lakukan bagi orang lain Tuhan. Di dalam pelayanan di kota ini Tuhan, biarlah kami menjadi terang.
di kota-kota lain sedang merindukan juga Tuhan dalam pelayanan ini. Percayakan itu Tuhan kepada setiap umat-Mu. Umat-Mu di tempat ini sedang dipersiapkan menjadi penuai-penuai jiwa-jiwa. Mereka menjadi pekerja-pekerja-Mu Tuhan. Mari pakai mereka semua Tuhan. Tetangga kiri kanan mereka membutuhkan pertolongan mereka. Keluarga mereka membutuhkan pertolongan mereka. Ada orang-orang di sekitar membutuhkan pertolongan berita tentang firman. Itulah mereka menjadi jawaban Tuhan. Yang kami rindukan anak-anak kami adalah generasi yang diberkati. Kami terus berdoa Tuhan, anak-anak muda di tempat ini akan bergerak. Anak-anak muda akan menjadi terang bagi kota ini Tuhan. Hidup mereka diberkati. Doa kami hamba-Mu Tuhan, mari Bapa berkati dunia pendidikan mereka. Berkati dalam dunia pekerjaan mereka. Lakukan Tuhan, mari backup secara terus Tuhan. Setiap kebutuhan apapun dunia pendidikan mereka Engkau berkati. Karena kami percaya mereka adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Kami berdoa bagi mereka tidak ada satupun yang tidak ditolong Tuhan. Itu sebabnya kami sebagai pemimpin rohani, sebagai orang tua, kami mau berdoa bagi mereka Tuhan. Di tengah-tengah pergaulan mereka, Bapa lindungi, Roh Kudus bekerja, jauhkan mereka dari bahaya narkoba. Sebabnya kami tolak keluar dalam nama Tuhan Yesus. Segala iblis ingin menghancurkan, ingin merusak keluarga lepas keluarga. Saat ini kami berdoa Tuhan, mari berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini kami mau berdoa juga Tuhan, bagi keluarga lepas keluarga, usaha pekerjaan mereka Engkau berkati. Apapun yang mereka usahakan, jadikan mereka berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah ibadah kami saat pagi hari siang ini Tuhan. Kami percaya segala kebaikan itu terjadi bagi kami semua. Angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat Bapa Surgawi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah dunia pendidikan anak-anakmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah, Tuhan selalu menuntunnya. Sehingga penuhlah sukacitamu, engkau diberkati di bumi, namamu tercatat di sorga. Pada waktu kedua kali dia datang menjemput saudara dan saya saat ini, berbahagialah kita yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati saat yang dikatakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.